warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada hari ini kita berada di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan yang luas, menjanjikan rahmat dan rahman yang tercurahkan dengan begitu deras. Satu keberuntungan ketika kita bisa digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan. Maka semoga dengan nikmat yang Allah berikan ini, kita bisa memaksimalkan setiap nafas kita untuk bersungguh-sungguh dalam meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita lewat ibadah dan amal soleh yang kita kerjakan. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau pada yaumul kiamah kelak. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puasa adalah sebuah rahasia. Bagaimana kualitas puasa yang mengetahui adalah diri kita sendiri dan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita menjalankan puasa, sebenarnya sejauh mana nilai puasa itu sudah bisa kita prediksi. Layaknya seorang anak kecil yang ingin menerima sebuah laporan hasil belajar, dia bisa mengira-ngira apakah hasil belajarnya mendapatkan nilai yang baik ataukah mendapatkan nilai yang buruk. Dia bisa memprediksi lewat bagaimana dia menghadapi ujian tersebut. Apakah dia sungguh-sungguh dalam belajar ataukah dia menyepelekan sehingga dia kemudian bermalas-malasan. Begitulah puasa. Sebenarnya kita mengetahui sejauh mana kualitas puasa kita, sejauh mana kesungguhan kita dalam menjalankan puasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kam min sha'imin." Berapa banyak mereka yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Bukan apa-apa yang mereka dapatkan dari puasa mereka melainkan rasa lapar dan rasa dahaga. Jamaah rahimakumullah, menahan dahaga, menahan lapar, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, itu merupakan satu target yang paling ringan yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan jika ternyata hukumnya lain. Puasa bisa sah kalau kita bisa menjaga mata. Puasa sah kalau kita bisa menjaga lisan. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa menjaga lisan, puasa kita bisa batal. Mungkin akan sangat memberatkan kepada diri kita. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu target yang begitu mudah. Engkau cukup menahan lapar, engkau cukup menahan dahaga, tidak melakukan hubungan suami istri, dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya, puasamu secara fikih sudah sah. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, selayaknya seorang muslim memaknai puasa bukan hanya yang menahan dahaga dan menahan lapar saja, tapi mereka yang mampu menahan anggota tubuhnya, menahan syahwatnya dari berbagai ajakan bisikan melakukan kemaksiatan. Itulah sebuah kualitas puasa yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allah mengatakan, "Asyamul li fa innahu li wa ana ajzi bihi." Sesungguhnya puasa kalian itu adalah milikku dan akulah nanti yang akan memberikan pahala itu. Pahala salat kita sudah mengetahui bagaimana 27 derajat lebih mulia ketika ditunaikan dengan cara berjamaah. Ketika zakat, Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan satu kebaikan sedekah, satu kebaikan zakat dikalikan dengan 700 kebaikan. Balasan haji dan umrah, di mana Rasul mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kepada mereka kecuali surga. Tetapi puasa itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala, yang sebenarnya jawaban kualitas puasa kita sudah bisa memprediksi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menilai puasa kita. Apakah dengan nilai sempurna 10? Apakah dengan nilai 8? Apakah dengan nilai 7? Ataukah mendapat nilai yang merah dengan nilai 3
2 atau bahkan 0 di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sebenarnya mengetahui itu. Maka jamaah rahimakumullah, setiap hembusan nafas yang kita keluarkan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Setiap waktu yang sudah terlewatkan tidak akan bisa terlewat begitu, tidak akan bisa kembali kepada kehidupan kita. Maka maksimalkan setiap detik Ramadan yang kita lewatkan. Maksimalkan setiap kesempatan ibadah yang bisa kita lakukan. Sebab apa? Sebab semuanya tidak akan pernah kembali ketika kita sudah melewatkan itu. Maka Ramadan tahun ini kita berjanji kepada diri kita, semoga dengan kesungguhan kita dalam amal soleh, Allah memberikan nilai terbaik terhadap puasa kita. Dan sungguh merugi berpuluh-puluh kali, belasan kali kita menikmati Ramadan, tapi justru yang kita dapatkan adalah sebuah penyesalan. Karena puasa kita sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasul, ya tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya dahaga dan rasa lapar saja. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dan mengistiqomahkan kita dalam melakukan kebaikan. Aku qouli hadza, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.